Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai analisis kadar abu. Abu. Jadi konstituen abu itu menggambarkan konstituen mineral yang ada dalam bahan makanan. Jadi ada total abu, baik itu terlarut maupun tidak terlarut dalam air. Kemudian analisis mineral secara individual. Jadi abu itu sebenarnya menunjukkan kadar abu itu menunjukkan kadar konstituen mineral dalam bahan pangan. Jadi analisisnya tadi ya bisa ada dua macam, ada abu total, bisa juga analisis mineral secara individual. Misalnya analisis kadar Fe, kadar Mn, kadar Mg, dan seterusnya. Total abu secara umum digunakan sebagai indeks makanan yang mengalami penyosohan atau pemurnian, misalnya tepung terigu dan gula. Sebagaimana yang bisa kalian cari di internet, bahwa tepung terigu itu sebenarnya adalah hasil pemisahan dari endosperm merpati dari gandum, dipisahkan dari bekatulnya, yang kemudian endosperm tadi atau lembaga endosperm tadi digiling menjadi tepung gitu. Bekatul itu kulit bagian luarnya yang kasar gitu. Sedangkan lembaga atau bran atau germ itu adalah kulit di bagian dalam yang menempel pada endosperm. Nah, endosperm ini kalau sudah bersih dari bekatul dan lembaga, kemudian digiling menjadi tepung. Itu pengolahan terigu ya, untuk dapat tepung terigu itu dari gandum itu tepung. Kenapa Pak? 20 kali yang terikut di dalam tepung. Jadi pengujian total abu itu bisa digunakan untuk mengukur kemurnian dari proses penggilingan atau penyosohan. Kemudian level abu serta tingkat pH atau alkalinitas abu dapat digunakan untuk membedakan fruit vinegar dan vinegar sintetik. Jadi kalau vinegar sintetik itu pH-nya biasanya lebih tinggi, kadar abunya lebih rendah. Kemudian kadar abu total merupakan parameter gizi beberapa jenis makanan dan pakan hewan. Kemudian komponen mineral dalam sistem biologi itu dapat dibagi menjadi yang tidak tergantikan dan yang berbahaya gitu. Jadi ada yang komponen itu esensial yang memang hanya ada di dalam makanan, seperti misalnya zat besi itu ada di dalam daging, hati, kemudian daun-daunan hijau misalnya. Kemudian ada juga komponen mineral itu yang tidak diketahui fungsinya dan ada juga yang bisa bersifat berbahaya. Kemudian saya sepertinya pernah menyampaikan di kelas juga bahwa ibu hamil itu memerlukan iodin, dan iodin itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan oleh karena itu harus dikonsumsi dari makanan. Berarti kan kita harus tahu kadar abu dari bahan pangan serta kadar mineralnya untuk menentukan suatu bahan pangan itu bagus sebagai sumber mineral apa yang kiranya diperlukan oleh kita. Bisa juga untuk menentukan berapa sih misalnya kadar arsenik atau mungkin kadar timbal yang tidak diinginkan dalam bahan pangan. Kan arsenik sama timbal kan tidak diinginkan. Kalau timbal itu biasanya dihasilkan knalpot. Jadi kalau misalnya di dalam beras kita itu ada timbalnya cukup tinggi, jangan-jangan disebabkan karena tingkat penanganan yang tidak baik, sehingga kok bisa gitu ada bahan polutan dalam beras yang kita konsumsi misalnya kita. Yang B ini, yang tidak diinginkan ini bisa berasal dari tanah, residu penyemprotan tanaman, atau dari polusi industri. Ini Anda bisa membaca sendiri gitu ya. Komponen mineral itu dapat mempengaruhi daya simpan buah-buahan dan sayuran, karena beberapa komponen mineral diperlukan untuk pertumbuhan mikrobia. Nah, kita langsung ke penentuan abunya. Penentuan abu itu ada beberapa metode.
yang paling sering dilakukan adalah penentuan abu secara kering dengan menggunakan muffle furnace. Bahan dihaluskan, kemudian ditimbang, diarangkan, kemudian diabukan pada suhu 500 sampai 600 hingga berat konstan. Abu larut air kadang digunakan sebagai indeks kandungan buah dalam jelly. Jadi semakin tinggi kadar abunya, berarti semakin besar persentase penggunaan buah di dalam jelly, jam, atau awet-awetan buah. Kemudian abu dari buah-buahan itu bersifat alkalis atau basah. Nah, tahapan analisis kadar abu secara kering, jadi ya dengan menggunakan muffle furnace, ini adalah alat yang berbeda dengan oven. Jadi kalau oven itu suhunya maksimal hanya 180, tapi kalau muffle furnace ini bisa sampai 750 derajat Celcius. Alat yang dipergunakan ini bisa Anda lihat, kita menggunakan crush porcelain. Jadi crush porcelain ini digunakan karena dapat bertahan pada suhu tinggi di atas 700 derajat Celcius. Kemudian penjepit juga digunakan karena ya biar nggak terbakar ya tangan kita, jadi pakai penjepit. Kemudian untuk membawa-bawa crush itu karena crush setelah di crush dan sampel itu setelah diarangkan itu akan bersifat higroskopis dan mudah menyerap air, maka perlu disimpan atau dipindah wadahnya dengan menggunakan ekstrator. Kemudian tahapannya adalah crush porcelain di oven terlebih dahulu selama 4 jam pada suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air pada crush tersebut. Sehingga nanti yang ditimbang itu betul-betul crush kering. Jadi kita dibelah bobot crushnya. Jadi crushnya habis di oven, habis itu dimasukkan ke dalam eksikator, ditunggu sekitar 5 menit, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, maka kemudian crush ini diisi dengan sampel dan ditimbang. Jadi diperoleh bobot crush plus sampel atau K plus F. Kemudian setelah itu diarangkan dengan kompor. Jadi ini penting sekali ya. Jadi diarangkan dengan kompor sampai bebas asap. Hal ini penting sekali karena untuk menghilangkan komponen air serta beberapa komponen yang menguap akibat pengarangan. Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi jika tidak dilakukan? Maka asap akan dihasilkan pada saat sampel dimasukkan ke muffle furnace. Gitu. Dan ini tekanan yang sangat besar ini bisa menyebabkan muffle-nya meledak. Pernah itu kejadian di lab teknologi pangan UGM. Saya waktu itu masih analisis, jadi tiba-tiba dari muffle ini keluar asap yang sampai memenuhi seluruh lab dan lab-lab di sekitarnya. Setelah dicek, jadi sampai ada alarm gitu ya, ada asap, ternyata disebabkan karena mahasiswa yang mengerjakan analisis abu itu lupa mengarangkan di atas kompor. Jadi Anda tahu kompor lab itu ya, itu jadi si crush yang sudah berisi sampel itu ditaruh di situ di atas kompor, habis itu kompornya dihidupkan, udah gitu aja. Di ruang asam biasanya, jadi asapnya bisa terhisap keluar gitu, pakai blower. Jadi pengarangan di atas kompor ini sangat penting untuk mencegah asap terbentuk pada saat diabukan. Jadi pengabuan itu bertujuan untuk mengabukan komponen padatan di dalam bahan pangan. Jadi kalau ada air, ada komponen-komponen yang bisa diarangkan, itu diarangkan dulu di atas kompor, baru setelah itu sampel diabukan di dalam furnace selama sekitar 4 jam pada suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian setelah 4 jam alat akan mati kan, itu ditunggu sampai dingin. Kita buka furnace ini sekitar 2 jam setelah alatnya mati. Gitu. Jangan langsung dibuka. Karena suhu awal itu kan mula-mula 600. Itu kita baru mau buka aja, itu muka kita bisa kebakar gitu. Baru mau buka, uap panasnya itu kan 600 derajat, itu panas banget. Jadi seng gitu langsung kena, langsung kerasa gitu. Yang agak jauh aja bisa kerasa.
Jadi harus ditunggu dulu sama kira-kira 2-3 jam sampai agak, reda. Jadi kalau muffle furnace-nya itu otomatis, biasanya kalau analisis kadar abu tuh setelah dimasukkan ke dalam muffle, ya udah ditinggal gitu aja, ditinggal sampai kira-kira 4:30. Masukin sampel jam 8, ya jam 3 sore itu, jam 2:30, jam 3 sore itu baru diambil. Setelah dingin, dimasukkan ke dalam eksikator, kemudian dibawa ke timbangan dan ditimbang sehingga diperoleh bobot krus dan abu. Dan kemudian kita masuk ke perhitungan kadar abu. Jadi di perhitungan kadar abu, rumusnya sedikit berbeda dengan tadi yang kadar air ya. Jadi kalau kadar air tadi B plus S dikurangi B plus S aksen, tapi kalau yang kadar abu itu adalah K plus abu aksen. Jadi krus plus abu. Jadi berat krus plus abu. Jadi sampelnya sudah berubah jadi abu, dikurangi berat krus, dibagi krus plus sampel dikurangi K. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk menghitung kadar abu adalah jumlah abunya dibagi berat sampel awal, kemudian dikali 100%. Untuk menghitung kadar abu dB, maka kadar abu WB tadi dibagi 1 min kadar air dikali 100%. Jadi kadar airnya dibuat dalam bentuk desimal. Jadi kalau bentuknya persentase, 100 min kadar air. Tapi kalau bentuknya desimal, 1 min kadar air. Jadi kalau kadar airnya 40% misalnya, maka 1 min 0,4 gitu. Jadi bobot abu dibagi bobot sampel. Kalau yang dB, bobot abu dibagi bobot sampel berat bebas air alias kadar abu dibagi 100 min persen air. Yang selanjutnya bisa Anda baca, pengabuan secara basah itu digunakan untuk mengetahui mineral trace. Jadi mengetahui kandungan mineral secara mengetahui kandungan mineral secara individual. Gitu. Kemudian nanti di analisis mikrokiodal untuk mengukur kadar protein, kita akan belajar pengabuan secara basah itu seperti apa. Pakai campuran asam sulfat, asam nitrat ya. Di sini ada penentuan abu secara basah. Ini bisa Anda baca sendiri. Bisa juga dengan kalau penentuan mineral secara individual itu dapat dilakukan dengan suatu alat namanya AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Ini alatnya mahal sekali, sekian miliar gitu. Saya sudah pernah melihat alatnya di sebuah lab di dekat Jakarta sana. Jadi pada dasarnya penentuan abu secara basah itu bahan itu digiling menjadi bubuk, kemudian ditambah asam sulfat pekat, kemudian diarangkan di atas kompor hingga mengeluarkan asap. Nah, asap ini akan dihisap oleh blower yang ada di dalam ruang asam. Jadi penentuan abu secara basah harus dilakukan di dalam ruang asam. Pemanasan itu dilakukan sampai diperoleh cairan yang jernih. Nah, kalau penentuan mineral dengan ini tadi AAS ya, Atomic Absorption Spectrophotometry, itu abu dilarutkan dalam asam kuat, kemudian serapan atau intensitas penyerapan dari spektrometernya. Jadi spektronya itu akan mengeluarkan cahaya, akan mengeluarkan cahaya. Dan kemudian tingkat serapan dari mineral yang berbeda. Tingkat serapan dari berbagai mineral kan berbeda-beda karena muatannya akan berbeda-beda. Atau atomic absorption-nya akan berbeda-beda. Sehingga si alat ini dapat mengenali, oh kalau serapannya segini itu berarti ini mineralnya apa. Kemudian sekalian dihitung berapa persentasenya. Demikian materi analisis kadar abu. Silahkan Anda mengisi presensi yang ada di kolom deskripsi.